Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dike Avionika dengan NPM A1F021029 dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, kelas 1A, kelompok 3. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan praktikum yang berjudul viskositas. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan viskositas, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan viskositas, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat dan bahan pada percobaan viskositas, menentukan langkah kerja pada percobaan viskositas, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan viskositas, menafsirkan besaran yang berpengaruh pada viskositas, menghubungkan hasil-hasil percobaan viskositas dengan teorinya, membuat kesimpulan dari percobaan viskositas, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan viskositas, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan viskositas. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu timbangan atau bisa menggunakan neraca analitik, kelereng, air, minyak, sabun cuci piring, botol kosong, pisau atau cutter, spidol, dan penggaris, gunting, stopwatch, benang, sendok. Adapun langkah kerja pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, timbang kelereng dengan timbangan. Didapatkan hasilnya yaitu 5 gram. Lalu ukur diameter kelereng dengan menggunakan benang. Kemudian gunting benang. Lalu ukur benang menggunakan penggaris. Didapatkan hasilnya yaitu 5 cm. Kemudian timbang botol kosong. Didapatkan hasilnya yaitu 10 gram. Selanjutnya, timbang botol yang berisi air. Didapatkan hasilnya yaitu 500 gram. Kemudian, timbang botol yang berisi minyak goreng. Didapatkan hasilnya yaitu 450 gram. Kemudian, timbang botol yang berisi sabun cuci piring. Didapatkan hasilnya 500 gram. Kemudian, ukur ketinggian 500 ml air yang ada di dalam botol. Didapatkan hasilnya yaitu 15,5 cm. Kemudian, hitung ketinggian 500 ml minyak goreng pada botol. Didapatkan hasilnya yaitu 15 cm. Kemudian, hitung tinggi sabun cuci piring 500 ml pada botol.
Didapatkan hasilnya yaitu 15,5 cm. Lalu lakukan percobaan pertama dengan memasukkan kelereng ke dalam air dan hitung menggunakan stopwatch saat kelereng sampai ke dasar botol. Didapatkan hasilnya 0,45 detik. Selanjutnya, dilakukan percobaan kedua. Dan didapatkan hasilnya 0,46 detik. Kemudian dilakukan percobaan ketiga. Dan didapatkan hasilnya 0,48 detik. Lalu, lakukan percobaan kedua dengan memasukkan kelereng ke dalam minyak goreng dan hitung menggunakan stopwatch. Dan didapatkan hasilnya 0,46 detik. Lalu, lakukan percobaan kedua dengan memasukkan kelereng ke dalam minyak goreng dan hitung menggunakan stopwatch. Dan didapatkan hasilnya 0,48 detik. Kemudian dilakukan percobaan ketiga dan hitung menggunakan stopwatch. Dan hitung saat kelereng sampai ke dasar botol. Didapatkan hasilnya yaitu 0,49 detik. Lalu lakukan percobaan ketiga dengan memasukkan kelereng ke dalam sabun cuci piring dan hitung menggunakan stopwatch saat kelereng sampai ke dasar botol. Dan didapatkan hasilnya yaitu 1,60 detik. Lalu dilakukan percobaan kedua. Didapatkan hasilnya yaitu 1,61 detik. Lalu lakukan percobaan ketiga. Dan didapatkan hasilnya yaitu 1,62 detik. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan diameter kelereng yaitu 5 cm atau 0,05 meter, volume kelereng 6,5 kali 10 pangkat min 5, massa jenis kelereng 76,92. Pada percobaan viskositas air, volume air 500, massa air 0,49, massa jenis air 980. Pada ketinggian 0,155,
Waktu terukur pada percobaan pertama yaitu 0,45, pada percobaan kedua 0,46, pada percobaan ketiga 0,48. Kecepatan relatif bola terhadap fluida pada percobaan pertama 0,344, pada percobaan kedua 0,337, pada percobaan ketiga 0,323. Koefisien viskositas pada percobaan pertama 3,64, pada percobaan kedua 3,72, pada percobaan ketiga 3,88. Koefisien viskositas ralat mutlaknya yaitu 0,070, ralat nisbi 0,019. Ketelitian 99,98. Pada percobaan viskositas minyak goreng, volume minyak goreng 500 ml, massa minyak goreng 0,44, massa jenis minyak goreng 880. Pada ketinggian cairan 0,15, waktu terukur pada percobaan pertama yaitu 0,46, pada percobaan kedua 0,48, pada percobaan ketiga 0,49. Kecepatan relatif bola terhadap fluida pada percobaan pertama 0,326, pada percobaan kedua 0,312, pada percobaan ketiga 0,306. Koefisien viskositas pada percobaan pertama 3,4, pada percobaan kedua 3,6, pada percobaan ketiga 3,6. Koefisien viskositas ralat mutlaknya yaitu 0,22, ralat nisbi 0,06, ketelitian 99,94%. Pada percobaan viskositas sabun cuci piring, volume sabun cuci piring 500 ml, massa jenis sabun cuci piring 980, massa sabun cuci piring 0,49. Pada ketinggian 0,155, waktu terukur pada percobaan pertama yaitu 1,60, pada percobaan kedua 1,61, pada percobaan ketiga 1,62. Kecepatan relatif bola terhadap fluida pada percobaan pertama 0,097, pada percobaan kedua 0,096, pada percobaan ketiga 0,096. Koefisien viskositas pada percobaan pertama 12,94, pada percobaan kedua 13,02, pada percobaan ketiga 13,10. Koefisien viskositas ralat mutlaknya 0,038, ralat nisbi 0,0029, ketelitian 99,99. Berikut adalah perhitungan massa air dengan rumus massa air plus botol dikurang massa botol, massa minyak goreng dengan rumus massa minyak goreng plus botol dikurang massa botol, massa sabun cuci piring dengan rumus massa sabun cuci piring plus botol dikurang massa botol, massa jenis air dengan rumus Rho sama dengan M per V, massa jenis minyak goreng dengan rumus Rho sama dengan M per V, dan massa jenis sabun cuci piring dengan rumus Rho sama dengan M per V. Volume kelereng dengan rumus 4/3 VR pangkat 3. Massa jenis kelereng dengan rumus Rho sama dengan M per V. Kecepatan relatif air, minyak goreng, dan sabun cuci piring dengan rumus V sama dengan S per T. Koefisien air dengan rumus 2R kuadrat GT dikali Rho aksen min Rho dibagi 9 kali S, didapatkan hasilnya yaitu 3,64 pada percobaan pertama, 3,72 pada percobaan kedua, dan 3,88 pada percobaan ketiga. Koefisien minyak goreng dengan rumus 2R kuadrat GT dikali Rho aksen min Rho dibagi 9 kali S
Didapatkan hasilnya pada percobaan pertama 3,4, percobaan kedua 3,6, dan percobaan ketiga 3,6. Koefisien sabun cuci piring dengan rumus 2R² GT dikali rho aksen min rho dibagi 9 kali S. Pada percobaan pertama 12,94, percobaan kedua 13,02, pada percobaan ketiga 13,10. Berikut adalah perhitungan ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian koefisien air, koefisien minyak goreng, dan koefisien sabun cuci piring. Viskositas mengacu pada besaran yang menunjukkan kekentalan atau hambatan dari suatu fluida yang mengalir. Sebuah cairan dengan viskositas rendah dikatakan tipis, sementara cairan viskositas tinggi dikatakan tebal. Hal ini lebih mudah untuk bergerak melalui cairan viskositas rendah seperti air dari cairan viskositas tinggi seperti madu. Semakin rendah viskositas suatu fluida, maka semakin besar juga pergerakan dari fluida tersebut. Pada dasarnya, dalam viskositas cairan menurun, sedangkan viskositas gas meningkat seiring dengan adanya peningkatan suhu. Viskositas dapat dinyatakan sebagai tahanan aliran fluida yang merupakan gesekan antara molekul-molekul cair satu dengan yang lain. Suatu jenis cairan yang mudah mengalir dapat dikatakan memiliki viskositas yang rendah, dan sebaliknya, bahan-bahan yang sulit mengalir dikatakan memiliki viskositas yang tinggi. Fungsi dari viskositas ialah untuk mengukur kecepatan suatu cairan yang mengalir melalui pipa gelas atau gelas kapiler. Viskositas suatu zat dipengaruhi oleh suhu, jadi semakin tinggi suhu, semakin kecil viskositasnya. Adapun pertanyaan dalam percobaan kali ini yaitu tuliskan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan. Bagaimanakah pengaruh nilai viskositas dengan kecepatan benda? Tentukan alat dan bahan yang digunakan, kemukakan fungsi alat dan bahan yang digunakan. Timbangan untuk menimbang massa kelereng, botol kosong, air 500 ml, minyak goreng 500 ml, sabun cuci piring 500 ml. Kelereng sebagai alat yang digunakan untuk melakukan percobaan. Air sebagai bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan. Minyak goreng sebagai bahan untuk melakukan percobaan. Sabun cuci piring sebagai bahan untuk melakukan percobaan. Botol kosong untuk meletakkan air, minyak goreng, sabun cuci piring. Pisau atau cutter untuk memotong botol. Spidol untuk menandai botol. Penggaris untuk mengukur ketinggian botol dan bahan 500 ml. Benang untuk mengukur diameter kelereng. Gunting untuk memotong benang. Sendok untuk mengambil kelereng di dalam botol. Stopwatch untuk menghitung waktu. Tentukan langkah kerja percobaan viskositas. Yang pertama, timbang massa kelereng, lalu catat hasilnya. Ukur bagian tengah kelereng menggunakan benang, gunting benang, kemudian ukur panjang benang menggunakan penggaris. Catat hasilnya sebagai diameter kelereng. Isi satu buah botol dengan air 500 ml, kemudian potong menggunakan cutter sampai 1 cm di atas cairan, lalu potong dua botol lainnya dengan ukuran sama. Timbang massa botol kosong, gunakan 1 dari 2 botol kosong, kemudian catat hasilnya. Timbang massa botol berisi air, isi 2 botol lainnya masing-masing dengan cairan minyak goreng dan sabun cuci piring, kemudian catat hasilnya. Hitung ketinggian cairan pada masing-masing botol menggunakan penggaris, lalu catat hasilnya. Masukkan kelereng ke dalam botol terisi air bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Kemudian tekan tombol berhenti saat kelereng mencapai dasar botol. Catat waktu ini ke dalam tabel pengamatan. Ambil kelereng menggunakan sendok, usahakan air, minyak goreng, dan sabun cuci piring tidak ikut terambil. Ulangi langkah-langkah tersebut hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Ulangi percobaan di atas untuk cairan minyak goreng dan sabun cuci piring, lalu catat hasilnya di tabel pengamatan. Apa saja besaran yang mempengaruhi viskositas?
waktu, jari-jari, massa jenis. Jelaskan hubungan gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut sesuai hukum Stokes. Hukum Stokes adalah sebuah bentuk dari hukum yang akan melakukan penjelasan terhadap sebuah benda maupun partikel yang akan mengendap maupun melakukan pelajuan ke dalam sebuah bentuk dari fluida, sehingga benda akan dapat melakukan perlawanan, sehingga akan menjadi sebuah gaya hambat yang ada. Semakin kental cairan fluida, maka semakin lambat kecepatan bendanya. Tulis kesimpulan mengenai percobaan viskositas. Kesimpulan mengenai percobaan viskositas yaitu semakin kental cairan fluida, maka semakin lambat kecepatan bendanya. Jika ketinggian cairan dibuat berbeda, bagaimanakah kecepatan relatif bola terhadap fluida? Waktu yang diperoleh akan semakin besar, maka kecepatan relatifnya akan semakin kecil, sehingga semakin tinggi cairan maka akan semakin kecil kecepatan benda yang ada di dalam fluida. Ketinggian berbanding terbalik dengan kecepatan. Analisis urutan koefisien kekentalan zat cair dari yang terkecil jika yang diuji adalah air, susu, minyak goreng, dan sabun cuci piring. Mengapa demikian? Air, minyak goreng, susu, sabun cuci piring. Karena semakin kental suatu cairan, maka koefisien viskositasnya akan semakin besar. Kesimpulan. Viskositas mengacu pada besaran yang menunjukkan kekentalan atau hambatan dari suatu fluida yang mengalir. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin kental fluida, maka semakin lambat kecepatan bendanya. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.